Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin pada jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Bahkan alhamdulillah kita sudah lalui separuh lebih perjalanan puasa kita. Tentu para jamaah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siang kita, salat tarawih kita, witir kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah, infak, zakat kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan ini para jamaah punya nama yang sangat banyak. Di antaranya adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap para jamaah. Tahap yang pertama kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, pusat arsip Allah, ke Baitul Izzah, langit dunia, langit yang dapat kita lihat itu. Peristiwa turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu namanya Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, para jamaah sudah lengkap 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, sekian juta huruf. Nah, setelah Al-Quran sudah ada di Baitul Izzah, langit dunia, proses yang kedua turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan peristiwa pertama kali Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita melalui malaikat Jibril itu disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Insya Allah tepatnya nanti malam ke-17 Ramadan. Ketika turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu pada jamaah memakan waktu yang cukup lama, ayat demi ayat, surat demi surat, sampai menghabiskan waktu selama 23 tahun. 13 tahun ketika Rasulullah masih tinggal di kota Mekah, dan kemudian ditambah 10 tahun ketika Rasulullah tinggal di kota Madinah setelah hijrah, karena sudah tidak mungkin lagi saat itu mengembangkan dakwah Islam di kota Mekah, karena puncaknya saat itu beliau hampir dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jamaahullah, sekarang Al-Quran sudah ada di hadapan panjenengan masing-masing. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran yang sudah ada di hadapan panjenengan masing-masing itu, kita wajib melakukan 4 hal terhadap Al-Quran. Yang pertama para jamaah, kita wajib membacanya dengan tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, kata Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat.
atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Satu perintah Allah untuk membaca Al-Quran itu bitartil, dengan tartil. Kapan Al-Quran itu kita baca dengan tartil? Kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun, termasuk jika panjenengan berdoa yang mengambil ayat-ayat yang menjadi redaksi doa untuk kita, wajib juga hukumnya dibaca dengan tartil. Maka doa sapu jagat yang sudah biasa kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tetap juga wajib kita baca dengan tartil, karena itu ayat Al-Quran. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan tentang bacaan Al-Quran dengan tartil itu, jemaah. Kata Khalifah Ali, at-tartil huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Bacaan tartil itu para jamaah cirinya 2. Yang pertama, kata Khalifah Ali, tajwidul huruf. Jika kita sudah mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Agar saya dengan jenengan mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar, yang harus kita lakukan para jamaah, kita harus belajar makharijul huruf dan as-sifatul huruf, tempat-tempat untuk mengeluarkan semua suara huruf hijaiyah, mulai di tenggorokan kita, 2 bibir kita, rongga mulut kita, lidah kita, rongga hidung kita, itu semua tempat-tempat untuk mengeluarkan suara huruf hijaiyah mulai alif sampai ya. Ketika huruf itu sudah kita baca melalui makhrajnya masing-masing, tempat keluarnya masing-masing, maka suara huruf itu memiliki karakter apa, ciri apa, itulah yang disebut dengan sifatul huruf. Oh, ini harus dibaca tebal, huruf ini harus dibaca tipis, huruf ini harus dibaca dengan berdesis, yang ini tidak boleh berdesis, ini harus dibaca dengan mendengung, ini harus dengan samar, ini harus dibaca dengan terang, ini harus dibaca dengan tafkhim, dengan tarkik, dengan qalqalah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah namanya sifatul huruf. Maka para jamaah rahmatullah, peran makharijul huruf dan sifatul huruf yang sudah kita kuasai itu, jamaah, akan membenarkan bacaan Al-Quran kita perannya 80%. Lalu yang 20% disempurnakan dengan apa? Disempurnakan dengan ciri bacaan tartil yang kedua, namanya ma'rifatul wuquf. Kita memahami tempat-tempat menghentikan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jika ada ayat yang panjang, lalu kita paksa sampai tanda waqaf yang ada, atau kita paksa sampai berhenti di akhir ayat, nafas kita habis, maka berhenti di mana? Di tempat yang baik. Karena saat kita berhenti di situ bukan ada tanda waqaf dan bukan akhir ayat, maka untuk melanjutkan harus diulangi. Itulah namanya ibtida. Jadi sebagaimana makhraj dan sifat huruf, ciri bacaan tartil yang kedua, kita harus paham waqaf dan ibtida, di mana tempat berhenti, di mana tempat memulai setelah kita berhenti tersebut. Jamaah rahmatullah, karena itu tidak boleh jamaah kita baca Al-Quran itu asbun, asal bunyi. Harus merujuk kepada perintah Allah, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Saya ini para jamaah, kalau Ramadan datang seperti saat ini itu menjadi orang yang paling sedih, jamaah. Kenapa? Ini masjid dan depan itu rumah saya, yang setiap malam saya mendengarkan kawan-kawan bertadarus Al-Quran, tetapi pangapunten ingkang kathah bahwa bacaan kita masih jauh dari sempurna. Kenapa Al-Quran itu harus dibaca dengan hati-hati, dengan tartil?
Ingat para jamaah, Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu wahyu Allah. Al-Quran itu firman Allah. Orang kita baca teksnya Pak Wali Kota saja hati-hati, jangan sampai keliru. Apalagi ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahullah, itulah kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran. Yang kedua para jamaah, kita wajib memahami isi kandungannya melalui ilmu tafsir. Berbeda dengan kewajiban kita membaca tadi jamaah. Kalau kewajiban membaca itu semua kita harus bisa, masing-masing kita harus bisa. Tapi kewajiban kita memahami isi kandungannya melalui ilmu tafsir ini biar dijelaskan oleh para ahli mufassirin. Kita cukup menjadi mustami'nya, cukup menjadi pendengarnya, betul apa-apa. Tidak semuanya wajib jadi ahli tafsir, betul. Ya. Cukup kita jadi mustami'. Ya. Itulah yang didawuhkan oleh Allah di dalam surat As-Sad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dengan penuh berkah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jamaahullah, melalui ayat ini kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sebab kalau kita tidak faham sama sekali isi kandungan Al-Quran itu jamaah, maka fungsi Al-Quran tidak terlalu dapat kita manfaatkan. Apa di antara fungsi Al-Quran? Sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Soal pahala tidak usah dicatat dan tidak usah dibahas dengan kita membaca Al-Quran. Sudah, serahkan malaikat pencatat pahala untuk kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus wajib memahami isi kandungannya agar fungsi Al-Quran sebagai al-huda, sebagai petunjuk itu betul-betul dapat kita peroleh dan dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sebagai penuntun dan pembimbing hidup kita untuk mencapai keselamatan dunia hatta akhir. Kenapa jemaah banyak orang yang sudah membaca Al-Quran kok masih korupsi, masih melakukan kemaksiatan, kemungkaran? Mungkin karena belum paham isinya, bahwa mencuri itu dosa besar, bahwa membunuh itu dosa besar, bahwa berzina itu dosa besar. Itu barangkali kita lakukan karena kita belum terlalu paham isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga para jamaah, kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah kita sudah paham isinya, kewajiban kita yang ketiga, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah perintahkan hal tersebut di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang hampir terakhir, ayat 105. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah dawuh di dalam ayat tersebut bahwa kenapa kita selalu membaca Al-Quran tetapi kenapa kita mendustakannya? Alam takun tutla ayati fa kuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu tetapi kamu selalu mendustakannya? Jadi jamaahullah, setelah kita bisa membaca dengan tartil, sudah faham isinya, maka kewajiban kita yang keempat mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekedar faham tapi kita dustakan, itu sangat besar dosanya jamaah. Kalau justru sudah faham tapi kita tidak mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya yang keempat para jamaah, kita wajib mendakwahkan Al-Quran. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dawuh, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama.
Sebaik-baik kalian itu adalah kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jemaah rahimahullah, melalui hadis sahih ini ada dua hal yang diperintahkan Rasulullah terhadap Al-Quran, dan itu merupakan dakwah kita terhadap Al-Quran. Itu merupakan realisasi kita mendakwahkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Yang pertama, ta'allamal Quran. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar Al-Quran, mulai dari belajar membaca baik bin nazar maupun bil ghaib, belajar memahami isinya, bahkan kita belajar mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita sudah membekali diri mempelajari Al-Quran, maka praktek mendakwahkan Al-Quran yang kedua jamaah, kita wajib mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang lain. Dua perintah itu jamaah, idealnya memang kedua-duanya kita lakukan. Kita yang masih aktif dan rajin belajar membaca Al-Quran, sekaligus kita juga sudah mengajarkan Al-Quran. Itu memang idealnya, sekali lagi kita lakukan kedua-duanya. Tetapi kalau kedua-duanya tidak dapat kita laksanakan jamaah, wajib hukumnya jamaah jenengan memilih salah satunya, jangan ditinggalkan kedua-duanya. Artinya jamaah rahimahullah, jika kita bukan termasuk orang yang belajar Al-Quran, maka mengajarlah Al-Quran. Selanjutnya, kalau kita ini bukan termasuk orang-orang yang mengajar Al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Jika tidak ta'allam Quran, maka alam Al-Quran. Jika kita tidak alam Al-Quran, maka harus ta'allam Al-Quran. Insya Allah, jika kita selalu dekat dengan Al-Quran dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka jamaah bukan insya Allah, maka pasti hidup kita akan selamat fitini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر